Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Azhar, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang pemuda dan masa depan Islam. Kalau nurani masih bersih, pasti umat Islam akan mengelus dan menyaksikan babak demi babak kehidupan yang kini berkembang. Karena saat ini nyaris seluruh sektor kegiatan kaum muslimin terpuruk. Dalam segi akidah atau keyakinan pokok, banyak sekali umat Islam yang menganut keyakinan syirik, menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Pendukunan merajalela, penyambahan terhadap ahli kubur masih dilakukan. Pengagungan yang berlebihan terhadap seorang tokoh masih banyak dijumpai. Perilaku ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid termasuk kategori syirik. Dalam aspek politik, yang tampil hanyalah permainan yang keruh, penuh rekayasa dan retorika semua. Dalam bidang ekonomi, sistem keuangan riba yang dihadapkan Allah masih mendominasi kehidupan. Akibatnya makin lebar jurang antara si kaya dan si miskin. Dalam lapangan sosial budaya, kita disuguhi kebobrokan moral generasi muda masa kini. Setiap hari kita menyaksikan beragam kemaksiatan seperti kemusyrikan, perzinaan, pembunuhan, kasus narkoba, dan sebagainya. Kita sangat prihatin dan sangat menyesal dengan kehidupan jalil yang diharamkan. Itu yang melingkupi sebagian besar umat Islam. Fenomena ini persis seperti yang pernah disinyalir Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa abad sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal dan sahasta demi sahasta. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi? Jawab beliau, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Artinya, sungguhnya kamu akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sahasta demi sahasta. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu mengikuti mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, siapa lagi? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis tersebut menggambarkan suatu zaman di mana sebagian besar umat Islam telah kehilangan kepribadian Islamannya karena jiwa mereka telah terisi oleh jenis kepribadian lain. Mereka kehilangan gaya hidup hakiki karena telah mengadopsi gaya hidup jenis lain. Kiranya tak ada kehilangan yang patut ditangisi selain dari kehilangan kepribadian dan gaya hidup Islami. Sebab apalah artinya mengaku sebagai orang Islam kalau gaya hidup tak lagi Islami, malah persis seperti orang kafir. Inilah bencana kepribadian yang besar. Menyimak keadaan yang kita sebutkan tadi, telah jadi ingat firman Allah surah Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah perbuatan tangan nafsu manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Rasa-rasanya firman Allah ini benar-benar cocok dengan yang kita alami sekarang. Orang tua sering tidak paham dengan perubahan yang terjadi pada remaja sehingga jarang terjadi konflik di antara keduanya. Karena merasa tidak dimengerti, remaja seringkali memperlihatkan tindakan agresif yang dapat mengarah pada perilaku berisiko tinggi. Dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah SWT berfirman yang maknanya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini hitopnya atau sasarannya adalah kepada generasi yang lebih tua. Hendaklah generasi tua memikirkan nasib generasi muda, keberlangsungan masa depan mereka, juga masa depan agama mereka. Bagi para kaula muda dan para remaja, ayat ini juga menjadi sandaran dan pijakan kuat bahwa Al-Quran memandang masa-masa muda itu tidak ringan. Masa muda dan masa remaja itu penuh dengan tantangan. Kata di'afah atau lemah dalam ayat di atas tentu berdimensi luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, khususnya lemah dalam hal meneruskan perjuangan generasi tua. Dimensi pertama, lemah akidahnya. Ini tentu yang paling utama, yaitu hendaklah generasi tua mawas diri dari seandainya meninggalkan generasi muda yang lemah akidahnya. Kita umat Islam jangan sampai meninggalkan generasi yang goyah imannya. Karena kalau goyah pada dimensi pertama ini, maka hidup ini tidak ada artinya menurut pandangan agama. Karena diutusnya para nabi atau rasul itu adalah untuk membentengi akidah umatnya. Pada rasul itu hampir tidak ada satu yang menonjolkan ilmu pengetahuan. Meskipun mereka ahli pengetahuan, Nabi Daud adalah orang yang ahli dalam bidang konstruksi atau baja, tetapi dia menonjolkan dakwah ilahiyahnya. Pendekatan utama dakwanya adalah lewat pondasi imam dan akidah, baru selanjutnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi kedua adalah lemah dalam mental dan fisiknya. Jangan sampai generasi muda kita punya fisik yang lemah, rentan terkena penyakit. Maka ini adalah tanggung jawab generasi tua kita ketika mereka dalam masa pertumbuhan untuk menyiapkan generasi muda yang sehat fisiknya, sehat ekonominya, dan juga sehat secara pendidikan. Tantangan pemuda Islam saat ini yang terberat adalah tantangan secara kultural, karena perkembangan iptek saat ini telah membuat pemuda kita mudah goyah.
Iptek membuat kemajuan luar biasa yang keseluruhan dimensi kehidupan, dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Perkembangan iptek secara tidak langsung membawa tantangan kepada pemuda kita. Dari situasi ini, seringkali yang muncul krisis identitas. Terjadi kelemahan kultural karena mereka tidak mau menunjukkan identitas sebagai seorang muslim, dan bahkan mereka merasa malu dengan enggan untuk menampakkan identitas sebagai generasi muslim. Ini kita waspadai sebagai orang tua. Faktor yang menjadi pemicu krisis identitas kultural adalah lemahnya pemahaman akan agama Islam. Anak-anak kita seringkali hanya terfokus pada studi di sekolah saja dan melupakan tugas utamanya sebagai seorang muslim, yaitu mengaji. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar di bangku sekolah formal. Mengaji, mengikuti majelis taklim, atau sekedar menyempatkan beberapa menit untuk mendengarkan dakwah adalah salah satu cara kita dalam memahami agama. Dimensi yang ketiga adalah lemahnya skill para pemuda muslim. Keterbatasan atau ketidakmampuan dalam skill membuat banyak pemuda Islam goyah dalam hidupnya. Kalau sudah goyah, ini akan membahayakan mental pemuda kita dalam situasi yang sudah mengglobal dan sangat kompleks seperti sekarang. Akan sangat rentan bagi pemuda terseret dalam balapan imam. Dan yang lebih penting saat ini adalah bagaimana kita turut membantu mengembangkan skill dan menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam diri setiap pemuda muslim. Bukankah Rasulullah sendiri adalah suri teladan yang nyata bagi umat muslim untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship dan leadershipnya? Dampak dari kelemahan ini iman mental adalah penggunaan narkoba, mengonsumsi alkohol, pakaian menjual aurat, dan yang lain-lain. Marilah kita takut pada ancaman akhirat. Dalam masalah ini tentu kita tidak ingin ada di keluarga kita yang disiksa di neraka. Berapa langkah dalam mendidik anak yang dihasilkan dari ahli kitab dan sunnah? Yang pertama, mengajarkan tauhid kepada anak. Yang kedua, mengajari mereka sholat dan mencintai masjid. Yang ketiga, mengajari mereka agar pandai bersyukur kepada Allah. Yang keempat, mendidik mereka agar taat kepada kedua orang tua dalam hal yang bukan maksiat. Yang kelima, menumbuhkan pada diri mereka sikap muraqabah atau selalu diawasi Allah. Yang keenam, mengawasi pergaulan orang-orang yang menjadi teman anak-anak sekitar. Yang ketujuh, mengarahkan mereka akan pentingnya ilmu Alkitab dan Sunnah. Yang kedelapan, menanamkan pada jiwa mereka sikap tawadhu, rendah hati, dan nujujulah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.